tinggal puing-puingnya seperti ini. Tapi ini adalah bukti saksi bisu sejarah masa lalu bangsa kita, leluhur kita. Dengan Bhinneka Tunggal Ika kita pernah jaya dan pernah hebat dan menjaga desa. Melek budaya melek. Tetap bersama kami di Indonesia Majabe Channel. Hari ini kita nyoba menelusuri beberapa tempat yang ada di situs Kumitir atau Kumeper ini yang kemarin sudah diekskavasi. Ada beberapa titik ya yang sudah diekskavasi kemarin. Mungkin bisa diambil kesimpulan nanti, tapi ekskavasi ini masih cuma 3 hari ya. Mungkin nanti di bulan Agustus mau ada ekskavasi besar-besaran di situs Kumitir atau Kumeper ini ya. Coba ikuti kami di Indonesia Majabe Channel. Melek budaya melek. Kita menelusuri tempat pengrajin batu bata sesuai yang kita liput beberapa waktu yang lalu. Kita memperkirakan adanya talut yang mengarah ke selatan ini sampai ke sungai sebelah selatan. Coba kita lihat hari ini apakah benar yang kita perkirakan sebelumnya bahwa talut Kumeper ya yang ada ini kemarin kan masih terhalang oleh tanaman tebu, dan kebetulan ladang tebu itu sekarang udah ditebang dan berganti dengan tanaman jagung. Seperti yang kita liput beberapa waktu kemarin ya, di saat tanaman jagung ini masih kecil ukuran sekitar 2 cm 3 cm kemarin, kita memperkirakan memang talut ini memanjang dari utara sampai ke selatan. Ini titik yang kemarin kita tunjuk, ternyata di sana sudah diekskavasi. Coba kita lihat hasil dari ekskavasi. Ini jadi urutan dari talut ini yang memanjang utara selatan akhirnya ditemukan juga di tengah ladang jagung yang kemarin merupakan ladang tebu. Jadi dia putus di sini nih untuk talutnya ya. Ini apakah ada di sudut ataukah memang ini sudah patah? Karena menurut informasi dari warga, ada tembok ini yang memanjang dari utara ke selatan sampai ke sisi selatan, dia tembus ke sungai kecil yang ada di sebelah selatan. Apakah mungkin waduk ini ya, waduk Kumeper Kumitir ini, apakah betul sungai yang ada di selatan sana itu memang ada mulai zaman dahulu? Jadi untuk menyuplai air di waduk Kumitir itu apakah memang dari sungai kecil yang ada di sebelah sana? Karena aliran sungai itu naik ke atas sampai ke Sungai Bara yang kemarin sempat kita liput ya, untuk menyuplai air yang ada di Kota Raja, di wilayah Tikta itu dari Sungai Bara atau Jabung. Coba kita nyoba telusuri lagi. Dari hasil ekskavasi terlihat ini ya, struktur tanah ini sekitar 1 meter ya. Talut ini terpendam dan dilihat strukturnya itu mulai dari pasir, kerikil, juga akhirnya ke lumpur. Memang kemungkinan besar pernah terjadi banjir bandang besar ya di Trowulan ini. Jadi ini keberadaannya, tapi semasa ekskavasi kelihatannya tidak ditemukan beberapa benda-benda lain ya, selain tembok besar ini saja. Mungkin biasanya ada keramik, gerabah, atau mungkin ada jalat watra, tidak ada ini. Nah, ini Yuan ini ya, jadi dinasti Yuan. Dimana dinasti itu yang awal juga masuk ke Majapahit dengan beberapa tentara besarnya itu. Jadi ini talut Kumitir memanjang dari utara selatan, panjang hampir sekitar 300 meter. Jadi dari titik ini sudut yang sebelah selatan, apabila ditarik ke utara sampai di dekatnya itu balai desa, dekatnya jalan raya yang beraspal itu ada sudut juga. Ini panjang sekitar 300 meter. Dan perkiraan ini yang ke barat sekitar hampir 190 meter arahnya ke sana. Jadi cukup lumayan besar ya Waduk Kumitir ini ya.
dengan talutnya yang seperti ini. Dan kita lihat ada pendarmaan dari Mahesa Cempaka yang banyak ditemukan strukturnya dari batu andesit ya. Di sebelah sampai hari ini masih belum diekskavasi. Yang jadi pertanyaan besar, apakah dulu Singosari sudah punya kekuasaan di wilayah Trowulan ini? Karena mengingat Mahesa Cempaka sendiri masih urutannya ke atas dari Sang Ramawijaya, merupakan kakek dari beliau. Jadi apakah zamannya Sang Ramawijaya waktu membangun ini, karena biasa di saat anak cucu menghormati leluhurnya dia akan membangun satu tempat, itu juga dilakukan juga oleh Hayam Wuruk di saat merenovasi Candi Jawi juga Candi Singosari. Ini juga terjadi di beberapa tempat yang lain. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke sebelah utara dari Talut Kumitir tadi. Kita ada di selatan, sudah bertemu dengan situs talutnya yang kemarin kita coba juga ya, ada di dalam tanah di areal ladang tebu dan sudah berganti dengan ladang jagung. Ternyata setelah diekskavasi akhirnya ketemu juga. Ini kita ada di lahan tebu yang sebelah utara dekat dengan jalan raya. Ditarik ke timur ini ketemu dengan sudut bangunan yang ada di lokasi pengrajin batu bata merah yang ditemukan lebih dulu. Jadi ini keberadaan dari talut ya yang ditemukan kemarin. Ini lebarnya agak lumayan, hampir sekitar 1,5 meter ini. Nah, ini memanjang ke barat, menuju ke barat. Diperkirakan sampai hampir 195 cm atau sekitar 200 meter ya ke baratnya ini. Jadi cukup lumayan besar ya talut, juga bendungan Kumitir ini ya, yang dimana di tengah-tengahnya ini di areal makam itu yang banyak ditemukan batu andesit yang merupakan pendarmaan dari Sang Mahesa Cempaka, yaitu kakek dari pendiri juga proklamatornya Majapahit Wilatikta, yaitu Sang Ramawijaya, yang dari Singosari itu di sana di lokasi pohon randu itu ya, yang sampai hari ini masih misteri dan belum juga diekskavasi, mengingat juga keadaan masih seperti ini. Jadi ini keberadaan ini seperti pilar ya Mas ya? Kayaknya seperti pilar yang ada di ya. Sampai Tapi gini, melihat bangunan yang ada di Kumitir ini, saya juga punya praduga ya. Memang bangunan ini mungkin yang lebih rendah di sebelah barat. Karena sebelah timur juga ada tempat pemujaan. Jadi mungkin juga pintu gerbangnya dari bangunan ini ada di sebelah barat. Jadi dia masuk arah ke timur. Jadi ini merupakan pusatnya di sini, di daerah makam ini ya. Tapi arah masuknya mungkin dari Desa Bendo yang sebelah barat itu ya, yang berapa hari kita liput itu mungkin juga di sana ada gapura. Pintu masuknya itu di sebelah barat. Jadi melihat kebesaran Wilatikta atau Majapahit, apakah betul lokasi ini digunakan di zaman kejayaan Majapahit sebelumnya dibangun atau sesudah eranya Hayam Wuruk? Ini jadi pertanyaan besar. Tapi tidak bisa dipungkiri Majapahit juga memakai tempat ini. Jadi dengan ciri khas batu bata merahnya, tapi ekstra agak besar ini batu bata merahnya. Jadi dari sini kita berpikir peradaban yang begitu luhur, begitu besar di masa lalu leluhur kita yang bernama Majapahit atau Wilatikta. Melihat kebesaran masa lalu leluhur kita yang begitu hebat dan tidak begitu lama membangun kawasan bernama Nusantara yaitu Wilatikta, hanya butuh waktu belasan tahun membuat negara yang begitu besar, begitu hebat dan gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo. Kita berkaca pada masa lalu, semoga Majapahit bisa menginspirasi semua warga negara, baik itu pemimpin bangsa, baik itu mereka yang duduk di pemerintahan, baik itu warga masyarakat, petaninya, gimana pertanian Majapahit dulu, perdagangannya, perniagaannya, gimana Majapahit dulu berniaganya. Semoga Majapahit tidak menjadi tinggalan seperti ini saja, hanya serpian dan bongkaran-bongkaran batu bata merah. Tapi inilah saksi kebesaran masa lalu leluhur kita, saksi kebesaran leluhur Majapahit. Jadi disinilah Majapahit dulu pernah ada dan disinilah Majapahit pernah berjaya. Karena dengan Bhinneka Tunggal Ika kita pernah jaya dan pernah hebat dan menjaga keseimbangan alam seperti yang beliau ajarkan di Majapahit, juga di Singosari, juga beberapa kerajaan-kerajaan lain. Cuman sayang kadang di saat kita belajar sejarah,
banyak belajar teori-teori gimana sih perang saudara, bagaimana pemberontakan dan sebagainya. Masih banyak sisi lain sejarah yang kita pelajari, sisi baiknya. Gimana kerukunan mereka, gimana teknologi mereka, gimana perdagangan mereka, gimana pertanian mereka sehingga bisa swasembada pangan, gimana mereka bisa menguasai rempah-rempah dunia. Jadi kalau bicara sejarah bukan masalah perang saudara, bukan masalah pemberontakan saja. Masih banyak sisi baik dari sejarah yang harus kita kupas menjadi inspirasi bangsa ini, anak bangsa ini semua untuk menjadi lebih maju dan lebih baik di kemudian hari. Semoga kita meninggalkan sejarah baik untuk generasi mendatang. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.